warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel YouTube saya, Salda Putriani Minarta, dari kelas 7 Shift 2 dengan NIM 1862201-144. Nah, pada video kali ini saya akan mereview dan juga analisis kritisi artikel yang berjudul Green Competitive Advantage, Moderate Environmental Performance, Corporate Image, and Corporate Social Performance on Economic Performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 sampai tahun 2017. Nah, artikel ini diteliti dan juga ditulis oleh Bapak Ari Eksandi Murtanto dan juga Regina. Untuk mengetahui lebih lanjut, teman-teman bisa simak video ini dan mengikuti video ini sampai akhir. Disimak baik-baik ya. Pada poin yang pertama, di sini ada motivasi atau isu penelitian, research gap, dan juga fenomena. Nah, yang pertama di sini ada motivasi atau isu dari penelitian. Dalam era ekonomi pasar yang berarti sekarang ini menuntut terwujudnya kondisi kinerja ekonomi yang baik, tidak hanya berfokus pada penciptaan keuntungan yang besar bagi perusahaan, tetapi juga dibarengi dengan perilaku kinerja ekonomi yang etis menurut Wulandari pada tahun 2013. Nah, tuntutan kinerja ekonomi yang etis berimplikasi pada terwujudnya kegiatan industri sebagai interaksi yang harmonis antara stakeholder dengan pemegang saham atau pelaku usaha itu sendiri menurut Wulandari dan juga Hidayah pada tahun 2013. Nah, yang selanjutnya di sini ada research gap. Yang pertama, kinerja lingkungan dapat berdampak baik terhadap kinerja ekonomi perusahaan karena saat ini investor tidak hanya melihat nilai keuntungan yang dapat dihasilkan oleh perusahaan saja, tetapi juga mulai memperhatikan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidup lingkungan sekitar menurut Porter dan Van der Linde. Nah, yang kedua di sini ada citra perusahaan mencerminkan persepsi publik tentang tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, yang ketiga di sini ada peran perusahaan dalam tanggung jawab sosial kini cukup penting untuk diperhatikan karena beberapa perusahaan mulai memperhatikan dampak sosial dari kegiatan usahanya menurut Wibisono pada tahun 2014. Nah, yang terakhir, pemerintah negara berkembang telah menerapkan strategi pertumbuhan hijau nasional yang komprehensif yang bertujuan untuk mengurangi dampak dan mengubahnya menjadi keunggulan kompetitif baru menurut Altenburg pada tahun 2018. Selanjutnya di sini ada fenomena. Perusahaan adalah alat yang digunakan oleh seseorang atau kelompok tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Salah satunya dengan melihat kinerja ekonomi atau economic performance yang diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Kinerja ekonomi yang baik dapat memberikan gambaran yang baik dan jelas tentang keberhasilan suatu perusahaan menurut Wulandari pada tahun 2013. Semua tindakan bisnis dan kinerja ekonomi akan menjadi penilaian pemangku kepentingan menurut Wulandari dan Hidayah pada tahun 2013. Nah, kritik untuk poin kali ini, motivasi atau isu terkait penelitian ini, motivasi dituliskan tersirat secara implisit dan research gap dalam penelitian ini tidak dijelaskan secara eksplisit. Sebaiknya juga ditambah dengan dukungan dengan hasil penelitian sebelumnya yang berbanding terbalik dan berkaitan dengan variabel yang diteliti. Fenomena dijelaskan secara implisit saja, belum dijelaskan secara khusus untuk lebih mendukung kesesuaian dengan variabel-variabel yang diteliti. Selanjutnya di sini ada poin kedua, yaitu artikel-artikel utama dalam penelitian ini.
Kinerja ekonomi yang baik dapat memberikan gambaran yang baik dan jelas tentang keberhasilan suatu perusahaan menurut Wulandari pada tahun 2013. Yang kedua, menurut Mike Williams et al. Pada tahun 2008 mendefinisikan green competitive advantage sebagai salah satu kondisi di mana perusahaan menempati beberapa posisi dalam pengelolaan lingkungan atau motivasi hijau, di mana pesaing mereka tidak dapat meniru strategi lingkungan yang sukses dan mereka dapat memperoleh manfaat keberlanjutan dari strategi lingkungan yang sukses ini. Nah, yang ketiga di sini menurut Fat et al. Pada tahun 2000 menyatakan bahwa citra perusahaan akan membentuk reputasi, sedangkan reputasi yang kuat dibangun dari tindakan operasional sehari-hari yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan. Dan yang keempat di sini ada kinerja lingkungan merupakan sumber informasi penting perusahaan untuk mencapai tingkat produksi yang efisien, meningkatkan produktivitas sesuai dengan standar, menekankan biaya yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan dan kesempatan untuk memperoleh pasar baru menurut Porter dan Van der Linde. Nah, yang kelima di sini menurut Rizky dan Benjamin pada tahun 2001 menyatakan bahwa investasi dalam kinerja sosial perusahaan bersifat berjangka panjang. Dan yang terakhir di sini ada informasi saat ini yang menjadi salah satu pertimbangan penting bagi calon investor untuk berinvestasi adalah informasi tentang sosial dan lingkungan menurut Prabandari dan Suryanawa pada tahun 2014. Nah, untuk kritik pada poin kali ini, peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan artikel-artikel utama dalam penelitian ini dan bertujuan untuk menjadi referensi untuk penelitian ini. Selanjutnya di sini ada poin yang ketiga, yaitu kebaharuan atau novelty dari penelitian ini. Pembaharuan penelitian ini mengenai pengukuran kinerja ekonomi perusahaan, namun tidak sebatas hanya dengan melihat dari keuntungan yang didapat atau dihasilkan dari perusahaan, melainkan mengukur dengan beberapa variabel di luar rasio keuangan yang dapat mempengaruhi perkembangan dan kemajuan perusahaan yang tidak disadari oleh perusahaan pesaing lainnya, yaitu environmental performance, corporate image, corporate social performance yang dimoderasi dengan green competitive advantage. Kritik untuk poin kali ini, peneliti sudah menjelaskan novelty atau kebaharuan dalam penelitian ini secara implisit di bagian pendahuluan mengenai keterbaruan penemuan penelitian untuk memudahkan pembaca mengetahui apa saja temuan keterbaruan dalam penelitiannya. Untuk yang selanjutnya di sini ada poin yang keempat, yaitu apa result question atau perumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, apakah environmental performance berpengaruh terhadap economic performance? Yang kedua, apakah corporate image berpengaruh terhadap economic performance? Yang ketiga, di sini ada apakah corporate social performance berpengaruh terhadap economic performance? Yang keempat, apakah green competitive advantage berpengaruh terhadap economic performance? Yang kelima, di sini ada apakah green competitive advantage berpengaruh pada hubungan environmental performance terhadap economic performance? Yang keenam, di sini ada apakah green competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate image terhadap economic performance? Yang terakhir di sini ada apakah green competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Nah, untuk kritik pada poin yang keempat ini, peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah hanya dijelaskan secara implisit. Perumusan masalah yang dijelaskan pada poin-poin ini merupakan hasil dari penelaah dari reviewer. Nah,
untuk yang selanjutnya teman-teman, di sini ada poin yang kelima, yaitu apa tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh environmental performance terhadap economic performance. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh corporate image terhadap economic performance. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh corporate social performance terhadap economic performance. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh green competitive advantage terhadap economic performance. Yang kelima, untuk mengetahui green competitive advantage berpengaruh pada hubungan environmental terhadap economic performance. Yang keenam, di sini untuk mengetahui green competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate image terhadap economic performance. Dan yang terakhir, untuk mengetahui green competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Nah, untuk kritik pada poin kali ini, peneliti tidak menuliskan tujuan penelitian secara jelas. Tujuan penelitian dijelaskan secara implisit saja, sehingga membuat pembaca sulit untuk mengetahui apa saja yang menjadi tujuan dalam penelitiannya kali ini. Selanjutnya di sini ada poin yang keenam, yaitu apa kontribusi dari penelitian ini. Dalam studi ini menjelaskan hubungan antara green competitive advantage, moderate environmental performance, corporate image, corporate social performance terhadap economic performance, memberikan pemahaman bahwa economic performance perusahaan dipengaruhi beberapa faktor dan menjadikan penilaian investor untuk melihat kondisi keuangan di suatu perusahaan. Nah, untuk kritik pada poin kali ini, peneliti hanya menjelaskan kontribusi penelitian secara implisit. Seharusnya penulis bisa menjelaskan lagi lebih detail mengenai kontribusi dalam penelitiannya kali ini. Untuk poin yang ketujuh, di sini ada grand teori yang digunakan dalam penelitian kali ini. Yang pertama ada teori stewardship, yang kedua ada positive accounting theory, dan yang ketiga ada teori legitimasi. Nah, yang pertama ada teori stewardship. Teori stewardship adalah penggambaran kondisi manajer yang termotivasi dari target hasil utama kepentingan organisasi, bukan terhadap kepentingan pribadinya, menurut Davis pada tahun 1991. Stewardship teori muncul bersamaan dengan berkembangnya akuntansi. Teori stewardship berkembang akibat adanya ketidakpuasan dan keegoisan serta adanya kebentrokan antara prinsipal dan agen dalam teori keagenan atau teori agensi menurut Skillman pada tahun 2013. Nah, yang selanjutnya di sini ada positive accounting theory. Positive accounting theory atau teori akuntansi positif pertama kali dikenalkan oleh Walt and Zimmerman pada tahun 1986. Teori ini ditemukan dengan tujuan untuk menguraikan, menjelaskan proses akuntansi dari awal hingga masa sekarang dan bagaimana informasi akuntansi disajikan agar dapat dikomunikasikan dengan pihak lain di dalam perusahaan menurut Kabir pada tahun 2007. Nah, yang terakhir di sini ada teori legitimasi. Teori legitimasi menyatakan organisasi atau perusahaan berkesinambungan bahwa secara harus memastikan apakah mereka telah beroperasi di dalam norma-norma yang dijunjung masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima pihak luar atau dilegitimasi. Nah, dari teori legitimasi adalah organisasi bukan hanya harus dilihat memperhatikan hak-hak investor, namun secara umum juga harus memperhatikan hak-hak publik menurut Wilsburg pada tahun 2000. Nah, untuk kritik pada poin kali ini, peneliti tidak mencantumkan grand teori yang digunakan dalam penelitiannya kali ini. Grand teori ini berdasarkan hasil pendapat yang diberikan oleh reviewer. Selanjutnya di sini ada poin yang ke-8, yaitu keterkaitan grand teori dalam penelitiannya kali ini. Yang pertama ada teori stewardship. Teori stewardship adalah penggambaran kondisi manajer yang termotivasi dari target
hasil utama kepentingan organisasi, bukan termotivasi terhadap kepentingan pribadinya, menurut David pada tahun 1991. Nah, keterkaitan stewardship dengan variabel dependent yaitu economic performance. Di dalam penelitian ini, perilaku steward berpedoman pada perilaku tersebut agar tujuan organisasi dapat dicapai. Misalnya, peningkatan penjualan atau profitabilitas. Perilaku ini menguntungkan stakeholder dalam bentuk kenaikan return saham. Hal ini juga memberikan manfaat pada status manajerial sebab tujuan mereka ditindaklanjuti dengan baik oleh steward. Kedua, di sini ada teori legitimasi. Legitimasi teori menyatakan bahwa organisasi atau perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi di dalam norma-norma yang dijunjung masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima oleh pihak luar atau dilegitimasi. Keterkaitan teori legitimasi ini dalam penelitian ini terletak pada variabel environmental performance, yaitu adanya kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat. Kontrak sosial dua pihak ini mengutarakan bahwa perusahaan butuh legitimasi atau pengakuan dari masyarakat tentang operasi dan produk yang dihasilkan, sedangkan masyarakat menuntut tanggung jawab perusahaan agar mengelola lingkungan sekitar perusahaan. Nah, yang selanjutnya di sini ada teori akuntansi positif. Di sini keterkaitan teori akuntansi positif dalam penelitian ini terletak pada variabel corporate social performance, yaitu pada laporan tanggung jawab sosial perusahaan. Informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan dan tanggung jawab sosial perusahaan dapat menjadi media komunikasi kepada pihak lain di dalam perusahaan. Nah, untuk kritik pada poin 8 ini, peneliti tidak menjelaskan dan mencantumkan keterkaitan grand teori yang digunakan. Jadi, untuk poin ini adalah hasil penelaah yang diberikan oleh reviewer. Yang selanjutnya di sini ada kerangka konseptual. Nah, di sini teman-teman bisa melihat gambaran konseptual dari penelitian atau artikel kali ini. Nah, untuk kritiknya, peneliti tidak menjelaskan bagaimana gambaran kerangka konseptual pada penelitiannya. Seharusnya peneliti membuat kerangka konsep dan menjelaskannya. Kerangka konsep ini adalah pembuatan dari reviewer dari pemahaman hipotesis pada penelitian kali ini. Pada poin yang ke-10 di sini ada apakah hipotesis penelitian. Hipotesis yang pertama yaitu ada environmental performance berdampak positif terhadap economic performance. Hipotesis yang kedua yaitu corporate image berpengaruh positif terhadap economic performance. Hipotesis yang ketiga yaitu corporate social performance berdampak positif terhadap economic performance. Hipotesis yang keempat yaitu green competitive advantage berdampak positif terhadap economic performance. Hipotesis yang kelima yaitu green competitive advantage memoderasi hubungan environmental performance pada economic performance. Hipotesis yang keenam yaitu ada green competitive advantage memoderasi hubungan corporate image terhadap economic performance. Yang ketujuh yaitu green competitive advantage memoderasi hubungan corporate social performance pada economic performance. Nah, berikut adalah hipotesis-hipotesis pada penelitian atau pada artikel yang kali ini. Nah, untuk kritiknya tidak ada kritik pada poin kali ini karena peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan hipotesis terkait penelitian kali ini. Selanjutnya di sini ada yang poin ke-11 yaitu jelaskan metode penelitian yang digunakan, yaitu yang pertama ada rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, yaitu ada uji kelayakan model dan metode analisa datanya.
Yang pertama di sini ada rancangan penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah metode regresi data panel, yaitu data yang diambil dari beberapa perusahaan kemudian diamati dalam kurun waktu tertentu. Nah, yang untuk kritik pada poin ini, peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan rancangan penelitian yang menggunakan studi kausal dan metode analisis regresi data panel yang digunakan. Nah, yang kedua di sini ada definisi operasional variabel dan pengukurannya. Yang pertama ada economic performance. Teman-teman bisa lihat di sini ada cara untuk pengukurannya. Yang kedua ada environmental performance. Yang ketiga ada corporate image, dan yang terakhir ada corporate social performance. Selanjutnya di sini ada lanjutan dari nomor 11, yaitu ada cara pengukuran dari green competitive advantage. Di sini teman-teman bisa melihat untuk cara pengukuran dari green competitive advantage. Nah, untuk kritiknya, peneliti sudah jelas dalam menjelaskan indikator pengukurannya per variabel-variabel yang digunakan dan hasil dari pengukuran variabel yang digunakan dalam artikel kali ini. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan membacakan tentang teknik penarikan sampel yang digunakan dalam artikel kali ini, yaitu purposive sampling perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai 2017. Untuk kritiknya, peneliti sudah menjelaskan secara jelas teknik pengambilan sampel yang digunakan, yaitu purposive sampling. Nah, yang kedua di sini ada unit analisis, yaitu terpilih dari 13 perusahaan yang memenuhi kriteria dari total populasi sebanyak 65 perusahaan. Nah, untuk kritik pada poin unit analisis ini, peneliti sudah jelas dalam menjelaskan unit analisis yang terpilih secara eksplisit menurut kriteria dari pengambilan sampel yang digunakan. Nah, yang selanjutnya di sini ada jenis data yang digunakan. Nah, jenis data dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diambil dengan metode studi dokumentasi dari laporan keuangan yang telah didaftar pada Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk kritiknya, peneliti sudah jelas dalam menjelaskan jenis data yang digunakan walaupun penjelasannya hanya secara implisit. Nah, yang selanjutnya di sini ada uji kelayakan model, yaitu yang digunakan adalah model regresi data panel dan uji hipotesis. Untuk kritiknya, peneliti sudah menjelaskan secara jelas jenis data yang digunakan dalam penelitian atau artikel kali ini. Nah, yang selanjutnya di sini ada metode analisa datanya. Yang pertama ada uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Untuk kritiknya, peneliti sudah menampilkan analisis data yang bisa dilihat dalam bentuk tabel. Secara penjelasan dari tabel-tabel tersebut juga sudah dijelaskan secara jelas. Poin yang selanjutnya di sini ada poin yang ke-12, yaitu jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian atau artikel pada judulnya kali ini. Teman-teman di sini bisa melihat persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian kali ini. Nah, untuk kritiknya pada poin kali ini, peneliti sudah jelas dalam menampilkan persamaan regresi dalam penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi data panel dengan bantuan aplikasi software yaitu EViews. Selanjutnya di sini ada poin yang ke-13, yaitu hasil dan pembahasan. Di sini teman-teman bisa melihat tabel dari pengujian variabel-variabel pada artikel atau penelitian kali ini. Yang pertama di sini ada rata-rata nilai environmentalnya sebesar 0,047956. Nah, yang selanjutnya di sini ada rata-rata nilai koefisien variabel corporate image-nya sebesar 0,157367. Nah, yang
Ketiga, ada rata-rata nilai dari variabel corporate social performance, yaitu sebesar 0,414844. Nah, yang keempat di sini ada rata-rata nilai dari koefisien variabel Green Competitive Advantage, yaitu sebesar 141,5330. Nah, yang kelima di sini ada rata-rata nilai dari variabel Green Competitive Advantage yang memoderasi environmental performance, yaitu sebesar 9,309344. Nah, yang keenam di sini ada rata-rata nilai koefisien variabel dari Green Competitive Advantage yang memoderasi corporate image, yaitu sebesar 0,285568. Nah, yang terakhir di sini ada koefisien variabel dari Green Competitive Advantage memoderasi corporate social performance, yaitu sebesar 45,9223, yang artinya setiap kenaikan 1 unit Green Competitive Advantage memoderasi corporate social performance. Nah, di sini teman-teman bisa lebih lanjut untuk membaca dan melihat hasil dari tabel pengujian variabel-variabel yang digunakan pada penelitiannya kali ini. Nah, untuk kritiknya pada poin kali ini, peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan hasil dari pengujian variabel-variabel yang digunakan dalam penelitiannya. Ini ada poin yang ke-13 juga dari hasil dan pembahasan, yaitu lanjutannya dari hasil uji hipotesisnya. Teman-teman di sini bisa melihat hasil uji kelayakan model pada variabel-variabel yang digunakan. Nah, selanjutnya di sini juga teman-teman juga bisa melihat dari hasil pengujian nilai adjusted R-square yang sebesar 0,627050 yang menunjukkan kesesuaian atau kompatibilitas model karena signifikannya lebih besar, yaitu 0,05, maka hipotesis tidak dapat ditolak dan berarti model tersebut mampu menjelaskan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen, yang artinya perubahan naik turunnya economic performance dapat dijelaskan oleh environmental performance, corporate image, dan corporate social performance dengan keunggulan dari Green Competitive Advantage sebagai variabel yang memoderasi sebesar 6,270%, sedangkan sisanya 37,30% dijelaskan oleh variabel lain, variabel yang di luar dari model penelitian atau artikel pada poin kali ini. Yang selanjutnya di sini ada poin yang ke-14, yaitu kesimpulan, keterbatasan, dan juga implikasi dari penelitian. Yang pertama di sini ada kesimpulan dari penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja atau environmental performance ini berpengaruh positif terhadap economic performance, dan setelah dimoderasi oleh Green Competitive Advantage juga tetap berpengaruh positif terhadap economic performance. Nah, yang selanjutnya ada corporate image tidak berpengaruh terhadap economic performance, tetapi setelah dimoderasi oleh Green Competitive Advantage corporate image ini menjadi berpengaruh terhadap economic performance. Nah, yang terakhir ada corporate social performance tidak berpengaruh terhadap economic performance, dan setelah dimoderasi oleh Green Competitive Advantage corporate social performance ini juga tetap tidak berpengaruh terhadap economic performance. Nah, untuk kritik pada kesimpulan kali ini, peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan apa yang menjadi kesimpulan dari penelitiannya, walaupun penjelasannya hanya secara implisit. Nah, yang selanjutnya di sini ada keterbatasan. Peneliti tidak menjelaskan apa yang menjadi keterbatasan dalam penelitiannya. Seharusnya peneliti menuliskan keterbatasannya agar menjadi bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.
Nah, yang terakhir di sini ada implikasi. Untuk implikasi juga sama seperti keterbatasan, peneliti juga tidak menuliskan apa yang menjadi implikasi dari penelitiannya. Nah, jadi kritik untuk pada poin implikasi, peneliti seharusnya menuliskan apa yang menjadi implikasi dalam artikelnya atau penulisannya dalam penelitiannya kali ini agar menjadi bahan pertimbangan dan masukan untuk penelitian selanjutnya. Nah, segitu dulu ya penjelasan untuk review dan juga analisis serta kritisi dari artikel yang berjudul Green Competitive Advantage, Moderate Environmental Performance, Corporate Image, and Corporate Social Performance on Economic Performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 pada tahun 2017. Mudah-mudahan penjelasan saya serta kritik dari saya dapat menjadi manfaat untuk kedepannya. Mudah-mudahan video kali ini dapat bermanfaat. Semoga kita bisa bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.